Jengkol, rajanya bau khas menyengat yang banyak peminat. Bahkan, harganya pernah tembus mencapai Rp100.000 per kilogram, melebihi harga daging ayam. Lantaran permintaan melejit, tapi ketersediaan sedikit. Uniknya, meski jadi primadona kuliner di sejumlah daerah, olahan jengkol disebut-sebut jarang ditemukan di tempat makan khas Jawa Timur. Julukan si paling populer sepertinya bisa disematkan pada tanaman jengkol. Bagaimana tidak? Banyak masakan tradisional Nusantara menggunakan jengkol sebagai bahan utama. Misalnya saja di Sumatera Barat, jengkol disulap menjadi gulai jengkol, rendang jengkol, atau jengkol balado. Rasa legit, gurih, dan pedas tak kalah dengan rendang daging sapi. Sementara di Jawa Tengah, olahan jengkol juga cukup beragam. Ada jengkol goreng, jengkol tumis, hingga semur jengkol. Tampilan istimewa melahirkan cita rasa otentik dan lezat. Tadi saya sudah mencoba makan di warteg atau warung Tegal dan di sana ada menu spesial yaitu jengkol. Tapi katanya di warung atau di tempat makan Jawa Timur justru tidak ada jengkol. Saya jadi penasaran, saya ingin membuktikan secara langsung warung-warung Jawa Timur yang ada di Jakarta ini benar atau tidak adanya jengkol atau mereka tidak mengenal jengkol. Untuk itu, ayo kita cek. Menghilangkan rasa penasaran, saya langsung mendatangi warung makan Jawa Timur legendaris di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jelang pukul 12 siang, warung makan yang sudah eksis sejak tahun 1989 ini sudah ramai diserbu pembeli. Biasanya, para pelanggan mencari menu-menu andalan khas Jawa Timur, salah satunya rawon. Tapi aku ada satu penasaran nih sebenarnya. Kalau jengkol ada nggak sih, Kak? Jengkol ya, kebetulan di warung kita nggak ada jengkol. Cuma kalau pesen boleh. Kenapa di warung Jawa Timur yang khas Jawa Timur ini tidak ada menu jengkol sebenarnya? Oke, kalau misalnya di warung kita, kenapa nggak ada jengkol? Karena memang orang Jawa Timur sendiri tuh suka nggak terlalu familiar ya sama jengkol ya. Karena memang mungkin kita di warungnya ada di Jakarta, jadi mungkin kayak adaptasi dengan yang lain. Baru nanti kalau misalnya ada, Bu, ada jengkol nggak? Sebenarnya nggak ada, cuma kalau mau pesen boleh. Katanya, olahan jengkol di daerah Jawa Timur sendiri sedikit peminat. Tak heran jika kuliner dengan aroma fenomenal ini sulit ditemui. Dan kakak nih udah lama di Jawa Timur. Nah, selama di Jawa Timur, kenapa juga tidak pernah mencoba untuk mencari tahu tentang jengkol atau mencoba mengolahnya? Itu karena tidak suka atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya baunya kan agak nyegrek ya, bener nggak? Kalau misalnya Jawa Timur sendiri tuh lebih ke rasa gitu. Kalau misalnya bau, mungkin karena memang jarang coba atau belum pernah coba dari zaman kecil, nggak pernah dikasih sama orang tua gitu. Mungkin pas kita adaptasi tinggal di Jakarta, punya warung di Jakarta, baru deh kita pernah coba sekali 2 kali. Di warung Jawa Timur kedua yang saya datangi memiliki menu yang bervariasi, seperti belendir Blitar, nasi tempong Banyuwangi, nasi orem-orem Malang, hingga rujak cingur Surabaya. Ya, semuanya jelas kuliner otentik khas dari Jawa Timur. Saya pun semakin penasaran mencari tahu adakah keberadaan jengkol dalam pilihan menu masakannya. Kalau untuk jengkol itu ada nggak ya, Bu? Ada. Nah, Kenapa kalau orang Jawa Timur itu kurang paham dengan jengkol? kenapa, Bu? Karena memang di sana itu jengkol itu nggak dimakan. Itu kalau di kampung saya, Mbak, itu jadi tetangga saya itu kan punya kebun luas, kebun kopi. Itu ada tumbuh jengkol itu. Nah, di antara kebun kopi itu banyak ular kan? Itu makanannya jengkol. Nah, di kampung saya nggak ngerti jengkol itu. Setelah kita ke Jakarta baru kita tahu, oh jengkol ini bisa dimakan toh, bisa diolah menjadi makanan yang enak gitu kan. Memangnya warung-warung di Jawa Timur, terutama warung ibu tuh menganggap jengkol itu seperti apa? Mungkin dari segi tekstur atau mungkin dari rasa atau seperti apa, Bu, sebenarnya? Enggak sih sebetulnya. Kalau tekstur rasa itu kan termasuk enak ya. Kalau kita udah tahu ya rasanya. Memang nggak kenal gitu. Coba Mbak ke Malang,
jarang kita masuk ke warung gitu ya. Warung seperti warteg lah ya, wartegnya orang di Malang tuh ya. Gak ada menu jengkol, gak ada. Paling pol ya ini jantung pisang, ngoseng-ngoseng. Nah itu ada. Alasan selanjutnya itu yang paling Kalau ngolahnya atau seperti apa? ngolahnya mungkin ribet, agak ribet karena dia kan banyak proses ya. Dicuci dulu yang bersih, terus kadang-kadang ada direndam ya kan. Terus ada juga kalau dimasakan khas suatu daerah itu jengkol itu harus dipendem dulu sekira 4 hari 5 hari, namanya sepi. Nah, baru di situ tuh jengkol itu tidak berbau yang menyengat gitu. Itu juga tahunya setelah saya tinggal di Jakarta. Di Surabaya, Malang nggak ono Mbak. Ternyata, 2 warung makan khas Jawa Timur yang sudah saya sambangi memang tidak mengolah jengkol sebagai hidangan utama. Alasannya hampir sama, kuliner jengkol tidak begitu akrab di kampung halaman mereka. Konon, kebanyakan warga Jawa Timur hanya mendengar saja tanpa minat mengolahnya. Temanya banyak banget. Selain itu, keberadaan jengkol tidak populer di Jawa Timur dipengaruhi kondisi geografis dan lahan pertaniannya. Jengkol bisa tumbuh lebih baik di daerah tanah gembur dan iklim yang lebih lembab. Biasanya banyak ditemukan di areal perkebunan kopi, kelapa sawit, dan lada. Itulah kenapa di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung menjadi provinsi penghasil jengkol terbesar di Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur sendiri, produksi jengkol termasuk rendah. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencapai 1.000 ton. Kuliner Jawa Timur tidak ada jengkol. Memang iya sih. Kita kalau lagi ke Jawa Timur, misalnya ke ibu kotanya ya, ke Surabaya gitu. Mau kita ke warung yang kecil, mau rumah makan yang skalanya agak gedean dikit dibandingin warung, mau yang restoran beneran yang menunya beragam gitu, jarang sekali nemu jengkol. Kalaupun ada mungkin yang warteg ya. Jadi yang menunya macam-macam, yang mungkin juga melayani market yang sukunya macam-macam, mungkin itu akhirnya karena ada demand mungkin ada. Alasan lain kenapa jengkol tidak ditemui di warung makan Jawa Timur karena proses pengolahan jengkol memakan waktu yang panjang. Proses pengolahannya memang tidak mudah, mulai dari merendamnya seharian, lalu merebus dengan daun salam dan rempah lainnya, menguji tingkat kematangan hingga didinginkan sebelum diolah. Wah, harus sabar dan teliti agar jengkol empuk dan tidak bau. Rata-rata, para pedagang warung makan Jawa Timur lebih memilih bahan makanan yang mudah ditemui untuk diolah. Seperti rawon dengan bahan daging, gado-gado dan pecel yang dominan berisi tempe, tahu, dan sayuran. Rasa gurih dan pedasnya bisa diterima lidah orang Jawa Timur dibandingkan jengkol yang sedikit pahit. Aromanya kan lumayan kenceng ya. Unfamiliar lah gitu. Kalau buat ibu saya yang orang Surabaya gitu, ketika saya tanyakan kenapa nggak pernah grow up dengan jengkol, ya karena orang Surabaya itu, orang Jawa Timur itu, mereka makan apa yang orang tua dan orang tuanya secara turun-temurun sajikan di rumah. Jengkol memang memiliki cita rasa yang unik. Terdapat rasa gurih mirip seperti kacang-kacangan atau kedelai, namun lebih pekat. Pahitnya bisa terasa jika dimasak kurang matang atau jika teksturnya masih agak keras. Hal ini karena terdapat senyawa alkaloid jengkolik asid atau asam jengkolat pada biji jengkol. Nah, rasa pahit bakal berkurang ketika direbus dengan tambahan rempah sebelum digoreng. Sebenarnya, aroma jengkol sudah keluar saat dibelah sebelum diolah karena adanya senyawa sulfur sebagai pemicu baunya. Tetapi justru itulah yang menandakan jengkol masih segar. Kedua, rebus, buang air. Rebus, buang air. Bisa begitu. Bisa beberapa kali harus buang air. Dan pembumbuannya pun mau di balado kayak mau di gulai, asam pade nggak biasa gulai atau balado deh. Itu juga caranya tidak segampang itu. Jadi kalaupun misalnya nih ya orang Jawa Timur pengen ngide nyoba bikin, ya tentunya mereka harus belajar dulu seperti halnya kita semua kalau mau mengolah bahan makanan yang tidak familiar buat kita. Ya, meski kebanyakan orang Jawa Timur sejak dini tidak begitu akrab dengan olahan jengkol, namun bukan berarti menolak kuliner yang punya rasa dan aroma khas. Terlebih,
Jengkol juga kaya akan vitamin C sebagai antioksidan dan zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Yang penting, tidak mengonsumsinya secara berlebihan.